What is it like working for London Stock Exchange Group? Graduated from INSAFE Master in Islamic Finance Practice Program, Herbie Sumitro successfully landed his job in these reputable institutions. Let's listen to his story. Herbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Swandaru, dan hari ini saya ketemu salah satu senior saya nih di ITU yang udah kenalan di WhatsApp lebih dari 3 tahun ya. Ya, lebih dari 3 tahun bantuin saya informasi-informasi tentang SIM Malaysia ke sini, termasuk juga ngurusin dependent pass dan segala macam, kemana rekomendasi yang pas untuk ngurusinnya. Tapi baru ketemu hari ini. Iya. Udah planning beberapa kali, cuman Iya. nggak ada ini. Dan ya itulah namanya ya, nasib ya. Jadi kita bisa ketemunya setelah sekian lama. Selamat datang Mas Herbie Iya. ke YouTube ini. Makasih Mas Randi dengan pemirsa untuk having me. Oke. Udah lama juga belum pernah ketemu dengan Mas Randi. Cuman kalau misalnya kontakan mungkin hampir tiap minggu WA-WA-an. Iya. Ada status di WhatsApp saya Iya. balas, ada apa di grup. Walaupun saya udah bukan student ya. Tapi saya kadang-kadang masih share-share kalau ada apa di grup. Jadi ya insya Allah mungkin hari ini sharing-sharing aja Mas ya. Oke. Jadinya apa yang bisa saya kasih untuk sharing buat, terutama untuk yang masih di INSIF sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan berguna ke depannya. Oke. Jadi gimana kabarnya sekarang Mas Herbie? Ya alhamdulillah sehat ya. Walaupun baru pindah ke Malaysia tuh tahun lalu karena baru dikasih visa dari kantor tuh baru tahun lalu. Oke. Oke, jadi langsung aja nih, Mas Herbie ini kerjanya di London Stock Exchange atau biasa disingkatnya LSEC. Saya sendiri nggak gitu banyak tahu nih soal London Stock Exchange. Bisa dikasih tahu nggak nih, Mas? Apa sih itu London Stock Exchange itu? Untuk London Stock Exchange itu LSEC, ya core bisnisnya tuh provider of financial infrastructure data. Oke. Ya jadi core konsumennya itu ya banking and asset management. Oke. Jadi mereka nyiapin salah satu yang besar revenue-nya dari exchange group itu, dari London Stock Exchange. Oke. Di base-nya di London ya. Base-nya di London. Ya, cuman mereka juga ada. Headquarter-nya berarti di London. Iya. Oke. Memang ada beberapa divisi bisnis. Tapi yang paling banyak itu salah satunya yang bisnis data and analytics, yaitu London Stock Exchange. Ya, mereka core bisnis. Cuman kalau misalnya saya divisinya bukan di data and analytics. Oke. Ya. Tapi sebelum ke situ, kompetitornya tuh LSEC itu kayak macam institusi kayak apa lagi sih yang lain? Kayak kalau di US tuh New York Stock Exchange itu lebih besar dari mereka. Soalnya kan NYSE Fortune 500 ya. Oke. Dari segi pangsa pasar memang US memang banyak, lebih gede. Cuman kalau dari segi reach bolehlah di comparable. Oke. Cuma kalau dari market cap kebanyakan di New York. Oke. Nah, kemudian tadi dibilang oleh Mas Herbie dia base-nya di London. Nah, sekarang Mas Herbie sendiri kerja di LSEC ini tapi di Kuala Lumpur. Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya mereka ada banyak ya, di tiap negara ada, di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia sendiri mereka ada 3 office. Ada yang paling tua itu yang ada di Penang, research centernya. Terus yang baru-baru di entity-nya yang baru dibuat itu di Kuala Lumpur, mungkin sekitar 3-4 tahun. Dan juga ada pusatnya ada divisi bisnisnya yang di Kuching, Sarawak. Jadinya bedanya itu kalau di Indonesia mereka kayak mostly ke sales team. Ya. Tapi kalau yang di Kuala Lumpur beda-beda. Yang di Penang itu mostly research team. Kalau yang di Kuala Lumpur ini research team dengan sales team juga, karena di ibu kota ya. Nah, kalau yang di Kuching itu mostly related to financial analyst. Yang kayak yang leading sekarang tuh ESG ya. Jadi timnya banyak yang di sana. Tapi di setiap negara tuh beda-beda sih. Berarti kalau di sini mencari marketnya ini berarti perusahaan seperti apa yang dicari oleh tim sales itu misalkan? Iya, mostly sih mereka banyak ini kan konsumennya bank di Malaysia tuh
mereka reach-nya regional ya. Hmm. Jadi ya pasarnya lumayan gede walaupun apa pasar di Malaysia cuma kalau dari segi populasi cuma 30 juta ya 30 jutaan. Tapi kan reach dari Iya. banking di Malaysia tuh gede. Betul. Nah, salah satunya yang paling dominan tuh Maybank kayak gitu-gitu. Mereka pakai data dari ini, dari salah satu banyak produk yang dari LSEC tuh dipakai oleh banking. Mostly di banking di dunia tuh pakai datanya. Oke, oke, oke. Nah, berikutnya kalau Mas Herbi boleh share, specifically hariannya tuh Mas Herbi ngerjain apa sih? Ya, jadi divisi saya itu ada di risk intelligence. Risk intelligence. Ya, secara global bisnis risk intelligence ini nggak terlalu besar dalam grup ya. Tapi signifikan karena buat kayak diversifikasi bisnis gitu ya. Oke. Jadi risk intelligence ini untuk provide mainly due diligence report. Kalau company mau engage dengan company lain, mereka rely dengan salah satunya dari kalau buat reputational risk, rely ke reports kita. Mungkin mereka ada rely juga financial report dari kredit company atau enggak legal report dari law firm. Nah itu jadi salah satunya kalau reputational risk kita bisa provide due diligence report. Oh berarti sebenarnya tidak terkait langsung dengan produk ya? Enggak. Tapi apa mengantisipasi reputational risk yang mungkin muncul saat kita bekerja sama dengan institusi lain. Ya. Karena trennya kan kalau misalnya MNC ya, mereka rely ke itu engagementnya itu bukan karena ada business lead. Oh ini kita ini tapi harus ada juga apa dari risk manajemennya itu kita ada masukan dari due diligence team, ada dari law team, ada dari finance team gimana itunya apa future business opportunity-nya dengan kalau misalnya onboard company baru. Nah, tapi memang itunya daily to day bisnisnya saya buatnya report. Report ke tergantung ada beberapa level cuman ya itu. Intinya buat kasih inform decision ke company untuk onboard company baru lain. Oke. Nah buat teman-teman mungkin yang nonton video saya ini mungkin ada yang nanya bagaimana ceritanya Mas Herbi yang asalnya dari Indonesia kok bisa tiba-tiba keterima di perusahaan besar seperti London Stock Exchange ini, kemudian ngerjainnya bidangnya mengenai risk intelligence. Ya. Untuk itunya sih apa kayak berangkat dari kuliah dulu ya langsung aja. Jadi setelah lulus SMA itu saya SMA di Bekasi. Habis itu nggak langsung ke Malaysia buat S1 S2-nya. Saya di Bogor dulu beberapa semester terus pindah ke Malaysia. Nah di Malaysia itu saya pindah karena salah satu inspirasinya itu dulu lagi trending 2014-2015 tuh lagi trendingnya lagi ekonomi syariah. Nah, saya sering ikut seminar apa-apa tentang ekonomi syariah walaupun dulu di Bogor itu saya di industri pertanian. Keterimanya cuman saya sering ikut-ikut. Nah, salah satu inspirasinya itu Pak Irfan Syawkibik. Tiba-tiba ada informasi dari pesantren, oh ini ada pemberi beasiswa mau ngasih full beasiswa di Malaysia. Cuman kita nggak tahu jurusan yang terpilih nanti apa. Cuman kita isi aja gitu. Ya, apa pemberi beasiswanya siapa? Ada dari organisasi dulu tuh ada kayak konsorsium dari Qatar, Saudi. Iya. Jadi mereka ada konsorsium buat memberi beasiswa untuk mahasiswa dari ASEAN yang majority dan minority. Jadi kita diberi beasiswa lah. Nah pas apply-nya itu saya apply pertama tuh Islamic Finance. Nah, yang kedua tuh yang baru yang benar-benar saya suka, misalnya dari apa kayak suka politik begitu. Saya apply lah kayak jurusan politik kedua. Ya keterimanya jurusan politik. Singkat cerita di kampus mana nih jadi keterima? IIUM. Ya, International Islamic University Malaysia. Singkat cerita diterima itu walaupun di tahun pertamanya setelah tahun pertama itu saya boleh pindah ke Islamic Finance. Cuma saya bilang udah kuliah setahun jadinya sayang lah. Udah selesaiin 3,5 tahun tapi dalam kuliah itu saya juga ngambil ekonomi.
Oke. Biar nanti kalau misalnya saya pikir kalau misalnya di tengah jalan mau ubah pikiran, masih ada save-nya lah. Saya ambil minor lah. Alhamdulillah 3,5 tahun dari 2016. Saya datang ke Malaysia 2015. Jadi nggak langsung lulus bahasa ya. Iya, iya, iya. Akhir Juli Juli 2015, Januari 2016 baru mulai kuliah. Nah, itu masuknya Bachelor of Human Science in Political Science, Jaya UM. Nah, sambil kuliah ambil minor di ekonomi, alhamdulillah lulus Juli 2019. Ya. Nah, pas itu udah apply nih ke LSEC Oke. ceritanya. Oke. Dan Tapi LSEC tahu dari mana waktu itu kok baru lulus sudah tahu LSEC itu tahu dari? ada beberapa alumni yang bekerja di sana. Oke. Ada 2 kalau nggak salah, cuman yang setingkatan dengan saya ada 1 orang. Oke. Jadi saya tanya lah gimana. Oh, ada opening nih. Jadi Associate Research Analyst. Dulu namanya Refinitiv. Masih sebelum di acquire sama LSEC. Saya apply, udah second round kayak user lah. Udah tinggal decisionnya aja. Ya, qadarullah belum keterima. Tapi sebelum itu saya udah dapat apply ke INSIF. Oke. Karena saya ternyata memang tertarik lagi ke Islamic Finance. Oke. Nah, dan itu udah ada Oktober 2019 tuh udah di offer sama INSIF Presidential Scholarship. Oke. Pas itu pun yang interview Prof. Syah. Oke, bidangnya juga berkaitan Iya, juga ya. dan beliau paham kalau saya jelasin saya political science ekonomi. Beliau kan dulu dean ya di IAUM. Jadi pas ngobrol paham dia. Jadi udah kayaknya interview cuma 10 menit. Di situ 2 minggu setelahnya baru dikasih tahu kalau udah offer. Jadi pas saya di reject di Itu di bulan apa tuh di rejectnya? Reject di bulan November. Oh, oke. Oktober tuh udah dapat offer. Cuman saya inklinasinya masih ke mau kerja nih. Iya. Mulai Januari. Mulai Januari kan. Oke. Udah dapat. Udahlah, di reject juga udah dapat yang safe plan buat 2 tahun lah. Ya udah, ya di reject, lanjut kuliah mulai Januari 2022. Qadarullah kan 2021? 2020 ya. 2020. 2020. Mulai Januari 2020. Qadarullah kan ada COVID ya. COVID. Jadi offline cuma 3 bulan. Oke, jadi online semua. Habis itu sampai lulus online semua. Dan waktu itu masih tinggal di sini ya, pada pulang? Pas Juli 2019, dari Agustus 2019 sampai Desember itu saya di Indonesia. Sambil nyoba-nyoba perusahaan lain lah. Tapi ya, dapatnya itu yang cocok. Cuman ya qadarullah belum di approve, di reject. Nah, udah decide buat lanjut walaupun nggak full ya beasiswanya. Yang kayak presiden scholarship tuh kayak masih harus cari uang sendiri buat biaya hidup. Tapi oke lah, masih bisa ditangani. Udah 3 bulan offline, sisanya 1 tahun full itu online. Sampai wisuda. Yang bikin lancar sih kayaknya online itu ya. Kalau nggak online kayaknya mungkin 2 tahun baru lulus. Iya. Oke, terus setelah lulus akhirnya decide untuk coba lagi ke LSEC apa gimana? Iya, setelah lulus itu kan selesai saya practice paper itu Juli 2021 ya. Tapi wisudanya baru Desember. Soalnya masih kalau di Malaysia tuh 2021 tuh masih COVID lah. Kemana-mana masih ditanyain sign in My Sejahtera, pakai kadang-kadang mostly harus pakai masker. Kalau di Indonesia itu udah kayak new normal lah intinya pas itu. Nah, tiba-tiba ada opening tuh sekitar Agustus kayaknya. Jadi Agustus atau September opening, dan kebetulan ini openingnya di tim lain, cuman masih dalam risk intelligence. Ya udah, saya coba tiga rounds juga interviewnya. Ya pas akhirnya juga diterima.
Alhamdulillah jadinya disuruh mulai Januari 2022. Oke. Ya. Jadi mulai dari Januari 2022, cuman pas itu karena masih pandemi di Malaysia, jadinya karena company-nya juga susah ngurus visanya, jadi saya di attach ke Jakarta office dulu. Cuman fully remote. Jadi sekitar 18 bulan tuh attach ke Jakarta office, tapi fully remote. Saya di kampung lah itunya kerjanya. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa ke Jakarta? Karena hubungan ketenaga kerjanya lebih mudah karena orang Indonesia kan. Iya. Jadi ke fully remote dari Jakarta, walaupun reportnya juga ke sana. Ke Penang. Ke Penang ya. Oke. Oh gitu. Berarti tapi itu karena semata-mata tiba-tiba ada opening aja lagi nyoba lagi ya? Iya. Okay. Tiba-tiba lagi emang ada kosong. Emang udah di spot dari lama kan. Coba lagi. Ternyata beda tim yang hire. Cuman title-nya sama. Setelah di interview saya paham, oh ini beda tim, beda produk lah. Yang 2019 itu produknya tentang name screening, yang satunya ini yang due diligence. Oke. Tapi masih satu koordinasi risk intelligence business. Oke. Nah, terus sekarang ini dengan kapasitasnya Mas Herdi sendiri, kan kita lihat nih kayak terkait dengan risk intelligence tadi ya, kayak contoh yang terdekat di Korea kemarin si presidennya kan baru menetapkan darurat militer, habis itu jadi berapa jam ya? Iya, cuma 6 jaman kan. Nah, terus gejolak kayak di terpilihnya Trump juga kan pasti membuat situasi bisnis juga jadi semakin risky kan jadi. Nah, gimana sih posisi yang diperankan Mas Herbi ini menyikapi hal-hal seperti tadi itu, kontribusinya terhadap bisnis si Alsek itu sendiri? Kalau kan itu terjadinya US dengan Korea ya. Kalau saya di attach-nya ke Asia Pasifik. Oke. Tapi mostly Indonesia ya. Soalnya saya dijadiin SME buat Indonesian analisis. Jadi kalau ada apa pergerakan di Indonesia, kadang-kadang juga di Singapura dengan Malaysia sih. Soalnya saya masih ada language, kalau Malay masih nyambung lah. Masih lumayan fluent untuk reading dengan percakapannya. Nah itu tapi kalau dari negara lain ada analis lain dalam ya. Kalau ada pergerakan, jadi intinya tuh sebenarnya on demand sih. On demand. Iya. Jadi company contohnya misalnya kalau misalnya di dunia kesehatan misalnya, Mas tahu apa yang company besar di kesehatan? Iya. Provider kayak misalnya healthcare equipment, apa ya? Nggak tahu Mas, coba kalau pernah dengar kayak Novartis, pernah dengar? Oh iya, Novartis. Atau enggak kalau yang ini yang Indonesia itu bukan ya? Bisa yang di Indonesia kan kalau misalnya yang gede tuh yang kalau misalnya pharmaceutical tuh Kalbe ya. Kalbe. Itu misalnya kalau misalnya company lain di luar mau kayak MNC-nya, contoh kayak tadi yang Novartis itu mau buka channel di Indonesia, mereka biasa cari kayak distributor, itu mereka bahkan engage dengan company-company yang di Indonesia memang main service-nya buat distribute MNC products gitu. Jadi ya nanti kita yang provide nih, yang si company Indonesia legit apa enggak, dari segi terutama dari segi hubungan ada enggak mereka exposure ke political exposed person, kayak misalnya nih direkturnya dia anggota DPRD, nah itu salah satu red flag-nya lah. Nah misalnya kalau misalnya kenapa tuh jadi red flag? Karena hubungan politik itu terutama di negara-negara berkembang ya. Apalagi kalau misalnya mereka punya hubungan politik aktif. Direkturnya anggota DPR. Wah itu red flag banget. Soalnya kita nih kemungkinan untuk abuse of power, which is position dia. Apalagi misalnya dia di komisi yang berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Wah itu lebih red flag lagi kalau misalnya kita bisa gali lebih dalam. Atau enggak misalnya bukan dia secara direct, misalnya keponakannya gitu. Iya,
direct associate-nya, misalnya close associate-nya, misalnya partner dia, partner mungkin yang hubungan nikah atau enggak partner Iya, di iya. luar nikah, atau enggak misalnya ada ya masih keluarga family-nya, dan dia hubungan langsung dengan apa, kan ada biasanya kalau di komisi itu mereka ada tahu confidential informasi ya. Nah itu tinggi resikonya untuk, apalagi kalau misalnya dulu ada masalah ke SAP, ada masalah tuh di Indonesia karena ternyata mereka ada bribe Kayaknya dendanya gede ya waktu itu. gede, soalnya mereka hubungannya ke US. Ya. Jadi DOJ itu Ah, langsung kasih billion mungkin. Ya, lumayan, jadi itu yang reputational damage-nya tinggi dan regulatory enforcement-nya tinggi, kayak harus bayar denda berapa Oke, itu. oke, oke, oke. Berarti agak rumit juga ya apa yang dianalisa itu kayak banyak gitu loh dia. Iya, sebenarnya kalau misalnya company-nya banyak eh, workforce-nya bisa in-house. Cuman kalau misalnya company-nya memang nggak mau fokus, apa kayak MNC ini dia nggak mau fokus, ya udah di outsource aja ke apa, kita yang buat reportnya. Jadi ya kayak consulting juga, cuman kita ya intinya cuma ngasih, oh ini report nih, ada rankingnya, ada ratingnya, ini adverse medianya ada apa, ini ada hubungannya nggak dengan pemerintah, Oke. ada atau enggak, dia ada direkturnya ada masalah hukum atau apa. Nah, itu yang kita provide dalam insight dalam report itu. Biasanya sih reportnya 20 tergantung levelnya ya. Iya. Kalau yang agak basic itu 20 halaman. Kalau yang agak lengthy, yang butuh 2 pekan untuk investigasi, itu kadang-kadang 60 sampai 70 halaman. 2 pekan itu. Iya, soalnya kita harus nerjunkan agen Iya, iya. untuk apa namanya, Fieldworknya. ya fieldworknya buat assess. Ada juga yang harus site visit nih, legit gak dia apa, Iya, iya. ada Alamatnya bener nggak ya? warehouse-nya, dia klaim kalau misalnya punya refrigerator yang apa, di warehouse-nya ada refrigerator tuh, kita bisa verify apa enggak. Nah, itu Oke, oke. tergantung. Nah, sebenarnya kalau ditarik dengan kuliah di INSAFE sebenarnya apa sih hubungan langsungnya atau gimana nih dengan apa yang sekarang? Apa karena koneksinya, apa karena jenis bisnisnya, atau karena skill set apa yang kira-kira nyambung dengan MIFP ya? Iya ya, dulu ya nyambung lagi untuk di INSIF itu saya ngambil MIFP ya. Jadi dari segi ada risk management juga. Jadi itu yang nolong juga pas lagi training. Alhamdulillah bisa sebulan training. Jadi walaupun memang nggak spesifik untuk risk management untuk financial institutions ya. Cuman kita kan dapat, oh ini sama lah yang apa, view-nya. Ini kita ada risk yang harus di manage, karena basically relationship tuh nggak free dari bisnis, namanya bisnis apa sih, dari risknya Dinamis lah. ya. Kalau bisnis pasti ada risknya, jadinya dari situ kita belajar juga sih, apa salah satunya yang dipakai itu yang ilmu di risk manajemennya. Oke, 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 oke. Nah, buat teman-teman yang kira-kira sekarang lagi consider untuk masuk ke MIFP, kira-kira apa yang bisa Mas Herbi saranin agar bisa menemukan peluang-peluang seperti yang Mas Herbi dapatin? Ya, kalau bisa di-share sih. Soalnya kan kalau INSIF ini secara umum dia produknya human source-nya dari IAIN juga ya. Ya, Pekerjanya ya Pak? iya, Dosen-dosennya. dosen-dosennya 80% mungkin ada hubungannya dengan IAIN. Nah, tapi bedanya kalau INSIF ini memang inklinasinya lebih ke praktis ya. Ke industri. Ya, industri dan bagus untuk apa, bisnis. Bukan untuk akademik aja. Ya itu salah satunya, mostly dosen-dosennya reach-nya banyak nih. Ada kayak di dunia industri tuh banyak itunya, apa koneksinya, bukan di field dia aja, misalnya dia emang advisor, cuman dia ada banyak koneksi di misalnya di consulting atau dari di apa. Nah itu apa aja, mau masuk MIFP, mau masuk PhD, mau masuk MSc, atau enggak yang MBA ya sekarang, Betul. itu dimanfaatin koneksi itunya. Kayak misalnya ada sesi
ngobrol bareng dosen apa, dimanfaatin bukan cuma belajar aja. Itu rugi doang kalau datang ke INSIF terus cuma buat belajar doang. Jadi nggak terlalu ada exposure yang kita dapat gitu. Sedangkan apa lahan yang ditawarkan INSIF tuh bukan cuma belajar aja tuh kan bisa sendiri ya sebenarnya. Iya. Yang penting konsisten aja. Cuman yang ini apa exposure ke industrinya itu gede. Nah, dan lagi hubnya kalau regional dan dunia tuh salah satunya hubnya di Malaysia. Jadi nanti reach ke globalnya itu tinggi namanya. Dan dapat exposure-nya banyak. Dan itu dimanfaatin kalau misalnya ada engagement, misalnya bisa publish bareng dosen ya lumayan. Itu buat apa membuka kesempatan opportunity ke depannya. Bisa gabung ke apa standard setting organization, atau enggak ke langsung ke FI-nya, atau enggak nanti ke, kan INSIF juga kuat di social finance ya. Betul. Nah, itu bisa juga ada reach ke apa lembaga-lembaga gimana sih best practice-nya di Malaysia. Secara governance, secara tata kelola itu bisa dipraktekin terkhusus misalnya ke Indonesia. Itu banyak diterapin ke ada beberapa mahasiswa itu yang dari Philippines ya. Mereka banyak dapat exposure, ada cuman emang nggak banyak, cuman mereka ada yang bawa exposure ke Philippines buat engagement ke IIUM, ke INSIF untuk mengembangkan Islamic finance di Mindanao terutamanya. Iya. Bangsamoro ya. Iya. Dan itu bagus banget sih. Jadinya apa kayak kita jadi channel untuk suatu apa impact ke apa dalam negeri lah. Oke, mungkin gitu aja. Udah lebih dari 25 menit nih kita diskusi. Sisanya nanti biasa obrolin di belakang. Bisa tahu. Termasuk ya banyak kita ngobrolin soal banyak apa peluang kerja juga ya. Iya, peluang kerja bisa sharing-sharing. Saya juga termasuk yang kayak walaupun udah punya kerja selalu aktif untuk apa mencari opportunity lain gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Nanti kontennya apa Instagramnya boleh saya masukin di sini. Boleh LinkedIn. Oke, LinkedIn. Oke, nanti biar langsung connect ya. Iya, connect. Oke, buat teman-teman semua terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya, bye.